Dalam hidup, seringkali kita menemukan sesuatu yang nikmat tapi tidak sehat untuk tubuh kita. Seringkali kita menemukan sesuatu yang sehat tapi tidak nikmat kita rasakan. Nah, terkadang kita menemukan sesuatu yang tidak hanya nikmat tapi juga sehat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah madu. Madu itu bagaikan hadiah dari alam untuk kita, di mana madu itu tidak hanya nikmat, tidak hanya manis, tapi dia juga bisa menyehatkan tubuh. Seakan-akan alam itu ingin kita hidup lebih lama agar bisa lebih lama menikmati madu itu. Nah, madu itu sebenarnya adalah hasil akhir dari nektar di tumbuh-tumbuhan yang diproses oleh lebah, di mana kandungan madu itu sebagian besar sebenarnya adalah berbagai macam gula, kemudian air, protein, dan juga ada kandungan-kandungan mineral, vitamin, asam fenolik, flavonoid, dan lain-lain. Dikatakan bahwa madu ini mempunyai efek anti peradangan, antioksidan, antibakteri, dan antivirus yang baik untuk tubuh kita. Dan berbagai macam penelitian sudah membuktikan bahwa madu ini memang mempunyai efek baik pada kesehatan kita. Nah, apa saja efek itu? Mari kita bahas dari yang pertama. Manfaat pertama madu adalah pada insulin di tubuh kita. Insulin ini fungsinya untuk mengatur gula darah kita agar tetap normal. Madu itu ternyata bisa meningkatkan berbagai zat dalam tubuh kita seperti hidrogen peroksida, nitrit oksida, dan menurunkan prostaglandin yang semuanya itu bisa meningkatkan kinerja insulin dan meningkatkan kadar insulin tubuh kita. Jika insulin kita baik, maka kontrol gula darah dalam tubuh kita itu juga baik. Nah, maka madu ini baik untuk para penderita diabetes dalam batas tertentu. Memang begini, madu itu kan ada suatu bentuk gula. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula seperti madu itu juga tidak baik. Tapi dalam dosis yang normal, madu itu ternyata peningkatan gulanya tidak setinggi seperti minum gula-gula biasa. Karena madu itu punya kandungan flavonoid dan berbagai macam antioksidan yang dia juga bisa membantu pemecahan gula seperti lipopolisakarida di tubuh kita, sehingga peningkatan gula tidak terlalu tinggi. Jadi untuk yang mungkin punya penyakit diabetes, madu ini bisa suatu alternatif untuk sebagai pemanis menggantikan gula-gula biasa. Manfaat yang kedua adalah pada lemak. Madu itu berbagai macam kandungannya seperti beta karoten, vitamin, mineral seperti tembaga atau zinc itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid dan juga meningkatkan kolesterol baik di tubuh kita. Ternyata madu dari kandungannya termasuk kandungan niacin itu bisa membantu pemecahan lemak, sehingga trigliserida kita di dalam tubuh itu akan menurun. Jika trigliserida menurun, maka lemak jahat akan ikut menurun dan kemudian lemak baik akan naik. Nah, penurunan kolesterol dan lemak-lemak jahat ini dia itu bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Karena penyakit jantung itu kan sebagian besar karena penyumbatan oleh pembuluh darahnya karena adanya lemak. Jika misalkan lemak kita bisa menurun seperti yang dibantu oleh madu, maka harapannya resiko penyakit jantung akan juga semakin rendah. Manfaat ketiga madu adalah pada batuk. Ternyata madu itu dari efek anti peradangan, antivirus, antibakteri, dan antioksidannya itu bisa meringankan batuk karena infeksi atau peradangan pada saluran nafas kita, termasuk ispa atau flu. Nah, madu ini ternyata dari efek manisnya itu juga bisa membuat air liur kita semakin banyak, di mana air liur ini akan semakin membasahi tenggorokan yang menjaga agar tenggorokan tidak kering, sehingga batuk juga ikut berkurang. Selain itu, manisnya madu ini juga bisa merangsang saraf-saraf di mulut kita yang entah bagaimana itu bisa mengurangi batuk karena saraf-saraf ini terangsang. Jadi mungkin yang sering mengalami flu atau yang mungkin sedang mengalami batuk bisa mencoba minum madu untuk mengurangi batuknya. Nah, selain itu patut perhatikan madu ini sebaiknya jangan diberikan pada anak kurang dari setahun. Karena pada anak kurang dari setahun ternyata minum madu itu bisa meningkatkan resiko botulisme atau efek buruk dari Clostridium botulinum. Nah, jadi kalau misalkan
pada anak-anak yang lebih dari setahun, apalagi kalau sudah dewasa, silahkan bisa minum madu untuk mengurangi batuk. Tapi kalau misalkan kurang dari setahun, sebaiknya jangan, tetap ikuti saran dari dokter saja. Selain 3 manfaat itu, madu juga bisa membantu penyembuhan luka, seperti luka pada diabetes. Selain itu, madu bisa juga meringankan peradangan pada mulut, termasuk peradangan yang disebabkan karena kanker atau peradangan karena ada nanah. Nah, sekarang pertanyaannya, Dok, berapa jumlah madu yang harus kita konsumsi setiap hari agar efeknya optimal? Gini, dari rata-rata penelitian, madu itu sebaiknya sekitar 40 gram per hari selama 8 minggu. Jadi tidak hanya sehari saja, tapi konsisten 40 gram setiap harinya dalam 8 minggu. Patut diingat juga pada orang yang mengalami diabetes itu disarankan lebih rendah, yaitu 20 gram per hari. Mengapa? Karena madu itu masih mengandung gula, sehingga kalau terlalu banyak madu pun juga tidak terlalu bagus untuk gula darah. Nah, jadi untuk yang mungkin mengalami kolesterol tinggi, yang mungkin sering batuk, atau mungkin yang punya penyakit diabetes, madu ini bisa menjadi suatu hal yang cenderung menyehatkan. Patut juga diingat, pada anak kurang dari setahun sebaiknya jangan diberikan madu, karena madu itu bisa menimbulkan efek samping pada anak kurang dari setahun. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan tentang madu. Saya harap semua yang menonton ini selalu sehat dan juga selalu menemukan sesuatu yang nikmat, tapi juga menyokong kehidupan kita yang bisa menyehatkan hidup kita layaknya madu.